Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endul Fajri, NIM H0511710118 akan membawakan seminar statistika 1 saya dengan judul Pemodelan Regresi Zero Inflated Negative Binomial pada data yang mengalami overdispersi. Dengan pembimbing utama Bapak Andi Kresna Jaya SSI MSI, pembimbing pertama Bapak Dr. Lapoje Talangko MSI, penguji Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI, dan Ibu Dr. Anna Islamiyati SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian, yang mana bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Yang pertama, latar belakang. Analisis yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor adalah analisis regresi. Hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dinyatakan dalam persamaan regresi yang dapat berbentuk hubungan linear atau non-linear. Persamaan regresi linear digunakan untuk menganalisis variabel respon yang berupa data kontinu dan mengikuti distribusi normal. Namun, banyak ditemukan variabel respon yang tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut dikembangkan Generalized Linear Model atau GLM, yang digunakan sebagai perluasan model regresi umum dengan variabel responnya berdistribusi keluarga eksponensial. Jika variabel respon yang digunakan merupakan data diskrit dan berdistribusi Poisson, maka dapat digunakan model regresi Poisson untuk pembentukan model regresi. Analisis data menggunakan regresi Poisson harus memenuhi asumsi seperti nilai varians dan nilai rata-rata dari variabel respon memiliki nilai yang sama atau ekodispersi. Akan tetapi, pada penerapannya sering terjadi overdispersi, yang mana nilai varians lebih besar dari nilai rata-ratanya. Data yang mengandung overdispersi dan dianalisis dengan regresi Poisson menghasilkan galat baku yang sangat kecil dari nilai sesungguhnya atau underestimate. Hal ini menyebabkan kesimpulan yang diperoleh menjadi tidak valid. Overdispersi pada regresi Poisson dapat terjadi karena banyaknya pengamatan yang bernilai 0 pada variabel respon atau excess zeros. Lambert 1992 mengatakan bahwa data yang terdapat kasus excess zeros dapat dimodelkan dengan menggunakan regresi Zero Inflated Poisson. Akan tetapi, regresi ini hanya mampu untuk menangani data excess zeros, tidak untuk kasus overdispersi. Oleh karena itu, Ismail dan Samani 2013 menyarankan bahwa data yang terdapat excess zeros dan overdispersi lebih sesuai menggunakan regresi Zero Inflated Negative Binomial, yang mana regresi Zero Inflated Negative Binomial merupakan regresi yang terbentuk dari model distribusi campuran Poisson gamma. Penggunaan model regresi Zero Inflated Negative Binomial telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pada tahun 2012, Aryawan dan kawan-kawan menggunakan regresi Zero Inflated Negative Binomial untuk mengatasi overdispersi akibat excess zeros pada data asuransi mobil PT Asuransi Sinarmas cabang Semarang tahun 2010. 2016, Astuti dan Zain memodelkan data penderita tetanus neonatorium di Provinsi Jawa Timur menggunakan regresi Zero Inflated Negative Binomial. 2016, Dewanti dan Susilawati menggunakan regresi Zero Inflated Negative Binomial untuk mengatasi masalah overdispersi pada data angka kematian ibu di Provinsi Bali. Dan 2018, Yulian menggunakan regresi Zero Inflated Negative Binomial dalam memodelkan frekuensi bepergian penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 yang melanggar asumsi ekodispersi. Jumlah kematian neonatal merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi saat bayi baru lahir hingga bayi berusia 28 hari, yang mana data tersebut merupakan data jumlahan sehingga tergolong ke dalam data diskrit. Kematian neonatal umumnya disebabkan oleh faktor saat anak baru lahir yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas pemodelan regresi Zero Inflated Negative Binomial untuk kasus overdispersi pada data jumlah kematian neonatal di Kota Makassar tahun 2018. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama,
bagaimana estimasi parameter model regresi zero inflated negatif binomial menggunakan metode maximum likelihood estimation. Yang kedua, bagaimana memodelkan data jumlah kematian neonatal di Kota Makassar tahun 2018 dengan menggunakan model regresi zero inflated negatif binomial. 3. Tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh hasil estimasi parameter model regresi zero inflated negatif binomial menggunakan metode maximum likelihood estimation atau MLE. Yang kedua, memperoleh model data jumlah kematian neonatal di Kota Makassar tahun 2018 dengan menggunakan model regresi zero inflated negatif binomial. 4. Batasan masalah terdiri dari, yang pertama, data yang digunakan adalah jumlah kematian neonatal di Kota Makassar tahun 2018. Yang kedua, estimasi parameter menggunakan metode maximum likelihood estimation atau MLE dengan algoritma expectation maximization atau EM. Bab 2, tinjauan pustaka, yang mana terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Yang pertama, Generalized Linear Model atau GLM. Yang kedua, regresi Poisson. 3. Overdispersi. 4. Excess zeros. 5. Regresi binomial negatif. 6. Regresi zero inflated negatif binomial. 7. Metode maximum likelihood estimation. 8. Algoritma expectation maximization. 9. Uji serentak parameter model. 10. Uji parsial parameter model. 11. Pemilihan model terbaik. Dan 12. Jumlah kematian neonatal. Bab 3. Metode penelitian, yang mana akan dibahas tentang sumber data, identifikasi variabel, dan metode analisis. Yang pertama, sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku profil Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2018 yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jumlah pengamatannya terdiri dari 46 puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar. Yang kedua, identifikasi variabel. Pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel terdiri dari 1 variabel respon dan 3 variabel prediktor, yang mana variabel respon merupakan jumlah kematian neonatal dan variabel prediktor jumlah berat badan lahir rendah, jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif, dan jumlah kunjungan neonatal. 3. Metode analisis, yang mana akan saya jelaskan melalui diagram alir. Yang pertama, memulai penelitian dengan melakukan penginputan data. Selanjutnya, melakukan uji kecocokan distribusi Poisson. Jika data tidak berdistribusi Poisson, kembali melakukan penginputan data. Dan jika data berdistribusi Poisson, maka penelitian dilanjutkan dengan uji overdispersi. Jika data tidak mengalami overdispersi, kembali melakukan penginputan data. Dan jika ya, selanjutnya melakukan estimasi parameter model regresi zero inflated negatif binomial dengan metode maximum likelihood estimation atau MLE. Setelah mendapatkan estimasi, selanjutnya membentuk model regresi zero inflated negatif binomial. Penelitian dilanjutkan dengan uji signifikansi parameter, yang mana terdiri dari uji serentak parameter model dan uji parsial parameter model. Selanjutnya, membentuk model terbaik menggunakan AIC terkecil. Penelitian dilanjutkan dengan interpretasi hasil dan penelitian selesai. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut sumber-sumber yang digunakan pada penelitian. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.